Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alfian dengan NIM 215211080, Prodi Teknik Kimia, Universitas Islam Indonesia Angkatan 2021. Tujuan dari pemberian video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Islam Ulil Albab kelas C dengan dosen pengampun Bapak Burhanuddin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah intelektual Islam menurut Profesor Dr. Harun Nasution. Periodisasi sejarah kebudayaan Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu periode yang dimulai dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu periode antara tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, yaitu antara tahun 1800 sampai dengan sekarang. Pada periode klasik, genealogi atau sejarah intelektual klasik didasarkan pada semangat ilmiah dalam Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran yang diterima pertama oleh Rasulullah adalah Iqra, yang memiliki arti perintah untuk membaca. Sejarah intelektual Islam diawali dengan pemeliharaan terhadap setiap penggalan ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah. Pemeliharaan penggalan ayat Al-Quran ini melibatkan dua aktivitas, yaitu penghafalan dan penulisan. Aktivitas pembukuan dan pembakuan Al-Quran ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hal-hal yang terjadi pada periode klasik: yang pertama, munculnya kelompok ilmu keagamaan yang mencakup ulumul Quran, ulumul hadis, kalam, usul fikih, tasawuf, dan akhlak. Dilakukannya strategi penerjemahan warisan ilmiah kuno ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, ilmu seni berkembang pesat. Dan yang ketiga, kajian ilmu Islam dalam periode klasik menjadi inspirasi bagi dunia. Titik awal periode pertengahan menunjuk pada peristiwa serangan tentara Mongol yang berhasil menguasai Baghdad. Runtuhnya dinasti Abbasiyah sebagai simbol kesatuan politik umat Islam jelas merupakan pukulan yang sangat keras dan mengubah arah sejarah Islam dalam semua aspeknya. Runtuhnya struktur politik umat Islam berakibat sangat kuat terhadap semangat dan pencapaian intelektual. Hal itu juga berakibat pada turunnya semangat penelitian dan penemuan di kalangan umat Islam. Hal lain ini yang terjadi pada periode pertengahan adalah meredupnya kajian sains dan teknologi dan semakin dominan kajian ilmu keagamaan. Dari aspek wacana keilmuan, masa pertengahan didominasi oleh tradisi syariat, yaitu kegiatan yang menjelaskan sebuah kitab terdahulu yang biasanya merupakan karya orisinal. Periode setelah 1800 Masehi bisa dikatakan sebagai Islam modern, termasuk di dalamnya saat ini. Di masa ini banyak perkembangan dalam kehidupan Islam, meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Kata Islam modern yang dimaksud adalah fenomena historis Islam yang terjadi sejak 1800 hingga saat ini. Sebuah periode sejarah tentu saja terbentuk karena adanya perubahan yang serius dan substantif. Semangat berinovasi untuk memecahkan masalah, menurut saya, dalam menyelesaikan masalah didahului dengan ungkapan pikiran dan perasaan mengenai masalah yang dirasakan, tetapi masih samar-samar. Kemudian pemikir diharapkan menemukan submasalah. Kemudian masalah dapat dirumuskan kembali menjadi lebih sempit. Diupayakan masalah sebanyak mungkin, karena setelah itu gagasan yang dihasilkan pada tahap sebelumnya diseleksi berdasarkan kriteria evaluasi yang bersangkut paut dengan masalahnya. Dengan adanya pemikiran kreatif ini, maka berkembanglah sebuah inovasi. Inovasi pada dasarnya adalah hasil kreativitas yang diimplementasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan dampak bisnis yang sangat sulit ditiru kompetitor. Inovatif itu kemampuan manusia dalam memperdayagunakan sumber daya di sekelilingnya. Poin utama dari kreatif dan inovatif sendiri adalah tepat guna dan kebermanfaatan. Menjadi pribadi kreatif dan inovatif memerlukan kepekaan terhadap tren pasar yang berkembang. Dan menjadi inovator haruslah mampu membuka diri dengan ide baru, serta berani mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman. Sikap inklusif sering dikaitkan dengan cara pandang.
yaitu seseorang terhadap suatu perbedaan. Sikap inklusif dalam masyarakat sangat penting untuk meningkatkan rasa toleransi satu sama lain dan mengurangi perselisihan. Lebih mengembangkan kecakapan berkomunikasi dengan produk guna mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Prinsip kepemimpinan adalah kepemimpinan, cara atau usaha kepemimpinan mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan seseorang atau pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam mendukung kepemimpinannya dalam pelaksanaannya? Yang pertama, kepribadian yang kuat dari seseorang pemimpin. Pemimpin harus mengembangkan pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan organisasi dengan baik. Memahami tujuan dengan merupakan bekal utama pemimpin agar menjelaskan kepada staf serta menemukan strategi yang untuk mencapai kecapaiannya. Pengetahuan pemimpin harus memiliki yang lebih. Dan yang keempat, keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, misalnya dengan orang lain, memotivasi, mendorong orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga, keterampilan konseptual, misalnya mengembangkan konsep pengembangan organisasi, memperkirakan masalah akan muncul dan mencari permasalahannya. Mungkin cukup sekian materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alfian dengan NIM 21521080, Prodi Teknik Kimia, Universitas Islam Indonesia, Angkatan 2021. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Islam Ulil Albab kelas C dengan dosen pengampun Bapak Burhanuddin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah intelektual Islam menurut Profesor Dr. Harun Nasution. Periodisasi sejarah kebudayaan Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 periode. Yang pertama, yaitu periode klasik, periode yang dimulai dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu periode antara tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, yaitu antara tahun 1800 sampai dengan sekarang. Pada periode klasik, genealogi atau sejarah intelektual klasik didasarkan pada semangat ilmiah dalam Al-Quran dan Hadis. Ayat Al-Quran yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah Iqra, yang memiliki arti atau perintah untuk membaca. Sejarah intelektual Islam diawali dengan pemeliharaan terhadap setiap penggalan ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah SAW. Pemeliharaan penggalan ayat Al-Quran ini melibatkan 2 aktivitas, yaitu penghafalan dan penulisan. Karena hal tersebut, sejak periode awal mulai muncul komunitas hafaz dan juga kelompok penulis ini, kemudian berlanjut pada pembukuan dan pembakuan Al-Quran, yang dimana aktivitas pembukuan dan pembakuan Al-Quran ini terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada hal-hal yang terjadi pada periode klasik. Yang pertama, munculnya kelompok ilmu keagamaan yang mencakup ulumul Quran, ulumul hadis, kalam, usul fikih, tasawuf, dan akhlak. Yang kedua, dilakukannya strategi penerjemahan warisan ilmiah kuno ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga, ilmu sastra berkembang dengan pesat. Yang keempat, kajian ilmu Islam dalam periode klasik menjadi inspirasi bagi dunia. Untuk selanjutnya, titik awal periode pertengahan merujuk pada peristiwa serangan tentara Mongol yang berhasil menguasai Baghdad. Runtuhnya dinasti Abbasiyah sebagai simbol kesatuan politik umat Islam
jelas merupakan pukulan yang sangat keras dan mengubah arah sejarah Islam. Serta runtuhnya struktur politik umat Islam berakibat sangat kuat terhadap semangat dan pencapaian intelektual. Hal itu juga berakibat pada turunnya semangat penelitian dan penemuan di kalangan umat Islam. Jika pada masa klasik ditandai dengan semangat menemukan dan menciptakan, masa pertengahan ini lebih diwarnai oleh semangat konservatif, yakni memelihara yang sudah ada. Hal lain yang terjadi pada periode pertengahan adalah meredupnya kajian sains dan teknologi dan semakin dominan pada kajian ilmu keagamaan. Dari aspek wacana keilmuan ini, masa pertengahan didominasi oleh tradisi syarh, yaitu kegiatan yang menjelaskan sebuah kitab terdahulu yang biasanya merupakan karya orisinal. Selain tradisi syarh, ada juga tradisi hasyiyah, yaitu tradisi yang menjelaskan lebih lanjut sebuah kitab syarh. Meskipun tradisi syarh dan hasyiyah tak jarang mengandung elemen intelektual yang tinggi, tetapi didominasi dalam kurikulum pendidikan jelas merupakan akhir intelektual yang serius. Selanjutnya, periode setelah 1800 Masehi bisa dikatakan sebagai Islam modern. Termasuk di dalamnya pada saat ini di masa banyak perkembangan dalam kehidupan Islam meliputi pendidikan politik, perdagangan, dan kebudayaan. Kata Islam modern yang dimaksud adalah fenomena historis Islam yang terjadi pada tahun 1800 hingga saat ini. Sebuah sejarah tentu terbentuk karena adanya perubahan yang serius dan substantif dan semangat berinovasi untuk memecahkan masalah. Menurut saya, dalam menyelesaikan masalah didahului masalah yang dirasakan atau diungkapkan pada perasaan mengenai masalah tetapi masih samar-samar. Kemudian, pemikir diharapkan dapat mengembangkan masalahnya dengan menemukan submasalah tersebut. Kemudian, masalah dapat dirumuskan kembali menjadi lebih sempit. Selanjutnya diupayakan